Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh penulis. Sebelumnya, saya mohon kepada teman-teman untuk bantu subscribe. Dan kali ini saya akan memulai menceritakan kisah nyata yang berjudul Perkenalkan, namaku Wawan. Awal cerita, ketika itu aku yang berprofesi sebagai penjual cilok keliling tak lagi bisa berjualan. Karena masa itu penghasilanku yang pas-pasan tidak cukup lagi untuk membeli bahan membuat cilok. Karena sudah habis untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Kesana kemari aku berusaha mencari pinjaman, namun tidak ada hasil. Hingga aku bertemu seorang kawan lama yang baru pulang dari perantauan di Kalimantan. Setelah kami saling sapa dan sembari minum kopi di warung, aku memberanikan diri untuk meminjam uang kepadanya. "Pen, kalau boleh, aku mau pinjam uang buat modal jualan," ucapku lirih. "Kamu jualan apa, Wan?" tanya temanku yang bernama Pendi. "Cilok keliling, Pen. Cuma kehabisan modal karena sudah seminggu ini daganganku sepi, jarang laku." Setelah Pendi meminjamkan uang padaku, kami kembali ngobrol karena sudah lama tidak berjumpa. Seminggu pun berlalu, jualanku tetap sama seperti kemarin. Masih sepi, entah sampai berapa lama. Aku berpikir keras, bagaimana aku mengembalikan uang yang aku pinjam dari Pendi. Sembari rebahan di ruang tamu, aku menerawang langit-langit rumah. Oh iya, aku ingat dulu pernah ada yang cerita kalau menjual sate gagak bisa mendapatkan uang. Gumamku dalam hati. Segera aku keluar rumah dan mencari keberadaan burung gagak yang biasa bertengger di sekitar pohon bambu di pinggir desaku. Setelah beberapa lama aku mencari, akhirnya ketemu juga sarangnya. Langsung saja aku memanjat dan menangkap burung tersebut. Namun siang itu aku mendapatkan hanya anakannya saja yang belum bisa terbang. Tidak apa-apa, masih kecil. Yang penting burung gagak juga. Batinku seraya membawa pulang burung gagak yang aku dapat tersebut. Sore harinya, aku memulai persiapan untuk membuat sate gagak yang akan aku jual nanti malam. Yang pasti, aku jual sate gagak tersebut bukan di pasar atau di tempat keramaian, melainkan di tempat yang sepi dan angker. Lokasinya tepat di sebuah punden desa yang memang dikeramatkan oleh penduduk sekitar.
Ketika malam datang, aku berangkat dengan tidak lupa membawa sate mentah yang sudah aku siapkan dari sore tadi. Setibanya di lokasi, aku pun langsung menyiapkan api untuk membakar sate tersebut. Asap dari pembakaran sate itu tercium agak menyengat. Tepat pukul 11 malam, suasana mulai terasa dingin mencekam, dan seakan ada bayangan sosok hitam yang berputar-putar di sekelilingku. Aku hanya terdiam dengan menahan rasa takut. Aku meneruskan membakar sate gagak tersebut sambil berharap nanti aku bisa mendapatkan uang dengan cara singkat ini. Semakin malam suasana semakin mencekam. Bulu romaku tiba-tiba berdiri. Terasa merinding aku dibuatnya. Bersamaan dengan datangnya angin yang hanya berputar di sekitarku. Baru setengah jam dan sate itu pun hampir matang. Seakan ada sosok yang mendekat perlahan, namun yang terlihat hanya bayangan saja. Gemetar tubuhku, seakan hawa dingin yang datang membuat nyaliku menciut. Namun aku mencoba tetap bertahan. Aku tak berani menatap arah depan dan hanya tertunduk memandangi sate yang aku bakar. Tiba-tiba ada suara mengeram dari arah depan, namun tidak ada wujudnya. Hanya saja tercium aroma apek yang sangat menusuk hidung. Aku masih diam untuk bertahan di tempatku duduk, hingga dengan sekejap mata ada sosok hitam besar berdiri di depanku dengan memandangku tajam. Giginya menyeringai tajam. Dengan rasa takut yang mendesak, kemudian aku lari meninggalkan sate yang aku bakar di tempat itu. Dengan nafas yang terengah-engah, akhirnya tiba juga aku di rumahku. Aku duduk bersimpuh di teras rumah dengan rasa takut yang masih mendera pikiranku. Makhluk apa itu tadi? Gumamku dalam hati. Setelah nafasku mulai tenang, aku memasuki rumah dan masih saja terbayang rupa sosok tadi. Sangat menakutkan, hingga semalaman aku tidak bisa tidur. Ketika adzan subuh mulai sayup terdengar, barulah aku bisa memejamkan mata karena rasa ngantuk yang luar biasa. Sesaat aku tertidur, seakan ada tangan besar yang memegangi tubuhku, hingga untuk bergerak pun aku tak sanggup. Bahkan aku mencoba berteriak, namun mulutku seakan terkunci. Nafas terasa sesak dibuatnya. Lalu kemudian aku terbangun. Semuanya itu ternyata hanya mimpi, namun seakan terasa nyata. Pagi itu, aku duduk dan merenungi apa yang terjadi semalam, apa yang sedang aku lakukan tadi malam. Aku ingat-ingat dan menyadarinya bahwa tidak mudah untuk mendapatkan uang secara cepat dari makhluk gaib. Dari saat itu, aku tidak lagi melakukan hal semacam semalam.
Aku pun menjalani hariku seperti biasanya. Dan saat ini aku beralih profesi, bekerja menjadi kuli bangunan yang bagiku lebih menghasilkan. Serta aku pun bisa mengembalikan uang yang aku pinjam dari kawanku Pendi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Dan kembali saya ingatkan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.